Agoji Wusu. Wih, ngeri ngelihat pasukan Agoji yang isinya ciwi-ciwi gahar menentang perbudakan. Pasti seru. Tapi tunggu dulu. Walaupun isinya black people, orang Afrika gitu, tapi film ini nggak ada sangkut pautnya sama film Wakandanya Marvel loh. Beda jauh. Malahan, film ini diangkat dari fakta sejarah di mana pasukan Agoji dari kerajaan Dahomey ini ya beneran ada di dunia nyata. Tapi sebelum gue ke reviewnya, gue mau nunjukin sesuatu. Boom, ratingnya bos ngeri. Bisa tinggi gitu ya. Sekarang coba kita bandingin sama Metacritic. Wih, parah. Audiensnya bisa anjlok sampai 2,5 nggak tuh? Kok bisa ya? Apa yang salah? The Woman King sendiri berlatar saat pecahnya konflik antara kerajaan Dahomey sama kerajaan Oyo. Nggak basa-basi nih, film ini diawali dengan penyerbuan pasukan Agoji nyelamatin tawanan budak dari tentara Oyo di bawah pimpinan sang jenderal perang kita, Naniska. Nah, pembukaannya udah seru tuh, menarik perhatian banget. Tapi lanjut adegan berikutnya yang kita dapat nanti itu lebih ke drama sejarah. Jadi siap-siap aja. Tone filmnya jadi agak berubah dikit, lebih ke kalem, walaupun tetap kerasa gahar sih. Sepanjang film nanti kita bakal ngikutin 3 plot nih. Pertama soal politik dan masalah perbudakan kerajaan Dahomey, kedua soal Naniska dengan masa lalu pahitnya, dan ketiga ngikutin Nawi, seorang gadis remaja yang berlatih keras jadi seorang prajurit Agoji. Gue suka nih ama penceritaan 3 plot ini yang nyambung jadi satu. Tapi yang gue sayangkan adalah ada di eksekusi naratifnya yang bikin tiap plotnya itu secara emosional bagi gue biasa aja, generik dan nanggung gitu loh rasanya, karena nggak ada penggalian cerita, konflik atau karakter yang seharusnya dieksplorasi dan diolah lebih dalam lagi. Malahan film ini lebih banyak ngasih drama-drama klise, kayak kisah cintanya, kayak hubungan darahnya, kayak yang sebenarnya nggak penting-penting amat, kayak out of nowhere, nggak nambah apa-apa juga, dan jatuhnya ngurangin fokus ceritanya. Apalagi dengan pacingnya yang lambat nih, mendingan dirapetin dikit lah temponya dan dirapiin penulisan plotnya. Karena dengan durasi yang udah 2 jam 15 menit aja, nggak begitu banyak ngasih hal-hal yang bener-bener berkesan. Terlalu banyak momen-momen yang dragging juga, dan pas udah selesai, ya udah selesai gitu aja. Tapi jelas yang bikin stay itu penampilan powerful dari semua jajaran castnya, mulai dari Viola Davis, aduh nggak usah diraguin lagi ini mah, pendatang baru Tuso Bedu, good job dek bisa ngibangin seniornya, terus Lasana Lins yang gila cakep bener mbak, dan Sheila Atim yang sangar tapi bestie banget orangnya, dan lain-lain. Pokoknya mereka semua gahar, mereka semua keren, mereka semua badass. Peraturan pertama, always obey Izongi. Terus di aspek actionnya, koreografinya terbilang cukup beringas bos, walaupun cuma ada 2 atau 4 kali doang scene gelutnya, tapi itu udah cukup berkesan dan naikin tensi kita pas nonton. Walaupun levelnya nggak sefantasi dan sesadis itu juga. Technical aspek lainnya semua bagus, sinematografi lumayan cakep, scoring oke. Terus yang gue apresiasi lebih itu di production design sama kostum desainnya yang mendetail. Film ini jelas cocok dengan isu-isu zaman sekarang ya, relate, khususnya soal woman empowerment gitu. Melalui Agoji, nunjukin kalau wanita juga bisa tangguh dan gak kalah penting dalam setiap urusan. Terus film ini juga ngomongin soal perbudakan, yang mana termasuk masalah fundamental khususnya bagi orang kulit hitam. Nah, 2 hal ini yang menurut gue jadi alasan film The Woman King dapat apresiasi tinggi dari kritikus maupun beberapa audiensnya. Tapi, kalau bicara fakta sejarah yang bener-bener asli, kerajaan Dahomey dan Agoji itu sebenarnya jahat loh. Mereka yang menyiasati penjualan budak di Afrika, dan film ini kayak nyoba nulis kembali sejarah, ngebikin mereka seolah pahlawan. Nah, dengan alasan ketidakakuratan sejarah dan film ini ngeklaim ini kisah nyata, banyak juga audiens khususnya orang kulit hitam yang nggak setuju dengan keberadaan film ini. Itu alasannya guys kenapa anjlok 2,5 di Metacritic. Kesimpulannya, The Woman King masih layak tonton kok dan bisa dinikmati karena sajian actionnya yang asik dan ceritanya termasuk mudah untuk diterna. Walaupun menurut gue di luar konteks keenggak-akuratan sejarahnya, film ini sebenarnya punya potensi yang cukup besar kalau mau menggali masalah perbudakannya, mengeksplorasi karakter-karakternya, dan memperbaiki naskahnya. Jangan lupa semua kembali ke selera, perspektif, dan tujuan dalam menonton film. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe. Thanks for watching. Sekian dari gue Alfian Kurniawan, and see you on the next video. Bye.